rakaat awal lorone sakliyane subuh. Kesunahan hayat yang selanjutnya adalah membaca surat setelah membaca Fatihah. Itu sunnah seperti bagi imam dan juga atau orang yang sholat sendiri di 2 rakaatnya subuh ataupun 2 rakaat selain subuh. Nah, jadi rakaat awal saja ya yang dianjurkan atau mendapatkan kesunahan. Semisal kita sholat duhur kok di rakaat ketiga sengaja, itu memang tidak ada aturannya. Di rakaat ketiga atau keempat kok sengaja membaca surah, itu ya enggak ada aturannya. Yang disunahkan atau yang jelas dalilnya itu adalah di rakaat pertama dan kedua saja membaca surat pendek ataupun surat panjang, surat yang lain setelah membaca Al-Fatihah. Jadi gitu. Ya, memang yang enak ya dilakukan yang yang memang sudah ada aja. Jangan yang semisal diajarkan seperti ini kok kita sengaja pakai hal-hal yang baru, nanti problemnya tambah banyak. Sebenarnya boleh apa enggak ya, boleh-boleh saja kadang, kalau semisal pokoknya enggak sampai merusak ibadah. Tapi kalau memang nanti tujuannya hanya untuk main-main ya nanti bisa saja menjadi fasdul ibadah, rusaknya ibadah, dan itu malah berakibat pada enggak sah saja. Tapi kalau yang disyariatkan, yang diperbolehkan atau yang memang mendapatkan kesunahan itu adalah membaca membaca surat di 2 rakaat awal pada waktu subuh dan yang lainnya gitu. Di rakaat 2 awal saja gitu. Setelah baca Fatihah nanti entah itu baca Qul huwallah atau Qul a'udzu birabbil falaq atau yang lainnya, itu hukumnya sunnah. Kalaupun kita tidak membaca nanti tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Karena ini sunnah hayat. Selanjutnya adalah watakunu lan ana apa qiraatu surati maca surat iku badal Fatihati yang dalam sause maca Fatihah. Jadi bacaan suratnya itu yang disunahkan adalah setelah membaca Fatihah, tidak sebelumnya. Atau semisal setelah baca iftitah kok sengaja baca surat dulu, ya, tidak boleh. Jadi bacaan surat selain Fatihahnya itu dibaca setelah Fatihah itu sendiri. Baca iftitah, baca ta'awud, baca Fatihah, lalu baru sunnah melakukan kesunannya itu dilakukan setelah membaca Fatihah. Apabila seseorang itu apabila suratnya itu dibaca sebelum Fatihah semisal gitu, lam tuhsab, maka itu tidak dianggap kesunahan. Semisal baca kulhu sebelum baca Al-Fatihah, yaitu tidak mendapatkan kesunahan bacaan surat. Itu karena kesunahannya itu memang ada tempatnya sendiri, dibaca setelah membaca Al-Fatihah. Yang selanjutnya wa takbiratu lan pira-pira takbir indal khafdi ing dalem nalikane temurun li ruku'i maring rukuk krana rukuk wa rafi lan tangi airaf isulbi tegese ngangkat iga wekas mina ruku'i saking rukuk. Kesunahan hayat yang selanjutnya itu adalah membaca takbir ketika turun dari rukuk dan juga ketika bangun dari rukuk. Itu sunnah kita baca Allahu Akbar gitu. Setelah turun ataupun ketika bangun dari rukuk itu sunnah membaca takbir. Wa qaulu lan sunnah ngucap sami Allahu liman hamidah ing lafat sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ing dalem nalikane ngangkat roksahu ing sirahe wong minaruku'i saking rukuk. Dan juga sunnah membaca sami Allahu liman hamidah ketika seseorang itu mulai mengangkat kepalanya dari rukuk, kan gitu. Jadi ketika Allahu Akbar bacanya takbir, ketika bangun sami Allahu liman hamidah. Itu sunnah hendaknya ya dilakukan biar sholat kita itu lebih berkualitas. Walau qala lan lamun ngucap sapa man hamidallah ing lafat man hamidallah
Sumi'a mongko nrimo. Man hamidallahu sam'alahu. Sama'alahu. Kafa. Apabila seseorang mengucapkan man hamidallahu sami'alahu, man hamidallahu sami'alahu, ketika seseorang mengucapkan seperti itu, kafa, yang seperti itu pun juga boleh-boleh saja. Man hamidah sami'allahu sami'alahu. Saya ulangi, man hamidallahu sami'alahu. Itu juga enggak apa-apa. Kalau kita ya biasanya pakai yang biasanya saja. Sami'allahu liman hamidah itu. Itu sunnah. Wa makna sami'allahu utawi maknane lafaz sami'allahu liman hamidah iku taqabbal, muga-muga nerima sapa Allah Gusti Allah minhu saking wong hamidahu ing oleh mujiman wa jazahu lan males sapa Allah ing man alaihi ing atase man ing atase hamidahu. Wa qaulul musolli lan pengucape wong kang salat Rabbana lakal hamdu. Idan tasoba ing dalem nalikane ngadeg jejeg sapa man ka iman halih ngadeg. Dan juga sunnah selanjutnya adalah membaca doa Rabbana lakal hamdu ketika dia setelah bangun dari rukuk, setelah membaca sami Allahu liman hamidah gitu. Wa tasbih lan maca tasbih fi ruku'i ing dalem rukuk. Wa adnal kamal utawi luweh andap-andape sempurna fi tasbih ing dalem maca tasbih iku subhana rabbiyal adimi salasan. Iku subhana rabbiyal adimi, lafaz subhana rabbiyal adimi salasan kelawan kaping 3. Nah, dan membaca tasbih ketika rukuk. Allahu Akbar. Nah, ketika rukuk itu sunnah membaca tasbih subhanallah. Dan yang paling kesempurnaan yang paling apa itu namanya? Yang paling minim, nah, itu adalah membaca tasbih itu adalah subhana rabbiyal adimi. Jadi kesunahan bacaan tasbih yang sempurna yang paling minim itu adalah membaca subhana rabbiyal adimi ketika rukuk. Ya, itu ketika rukuk kita baca subhanallah ya boleh-boleh saja subhanallah saja. Tapi yang paling sempurna itu adalah paling sempurna yang paling minim itu adalah subhana rabbiyal adimi dibaca 3 kali. Setelah ketika rukuk. Yang selanjutnya wa tasbihu lan maca tasbih fi sujudi ing dalam nalikane sujud. Wa adnal kamal utawi luwih andap-andape sempurna fi ing dalam tasbih fi sujud iku subhana rabbiyal a'la, lafaz subhana rabbiyal a'la salasan kelawan kaping 3. Kesunahan yang selanjutnya, sunnah hayat yang selanjutnya itu adalah membaca tasbih ketika sujud dan itu dibaca 3 kali. Nah, membaca tasbih ketika sujud itu dibaca 3 kali. Ya paling minim itu adalah subhanallah. Kalau yang paling sempurnanya paling minim itu adalah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang paling, kalau di sini sampai subhana rabbiyal a'la itu sudah mencapai batas kesempurnaan yang paling minim. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kalau disempurnakan ya ditambahi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibaca 3 kali. Walak malu utawi kang luwih sempurna fi tasbih ruku yang dalam tasbih ruku wa sujudil sujud iku masyhurun wong kang iku masyhurun kang wus masyhur. Dan kesempurnaan atau bacaan yang paling masyhur itu adalah ketika sudah masyhur. Maksudnya bacaan tasbih yang masyhur itu sudah kita kenal. Seperti ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Nah, jadi kalau waktu sujud jangan kebalik ya. Kalau waktu ruko itu bacanya subhana rabbiyal adimi. Itu cukup sudah batas kesempurnaan yang paling minim. Yang paling sempurna lagi subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la itu cukup. Kalau ditambahi lebih sempurna subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu. Ya memang maaf ketika saya dalam membaca